Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu altcoin yang teman-teman banyak request juga lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan buat altcoinnya seperti yang teman-teman bisa lihat di chart adalah Pi Network ya, atau dengan tickernya yaitu Pi. Dan tentu video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, disclaimer alert, dan juga ini bukan financial advice ya tentunya. So, teman-teman wajib banget do your own research atau lakukan riset mandiri. Dan buat teman-teman yang mungkin juga belum tahu, saya tuh lumayan baru untuk create Instagram account. So, buat teman-teman yang mau follow dan mampir ke Instagram account saya, feel free banget untuk follow di username yang tertera. Dan buat teman-teman yang mungkin mau request konten atau sesimpel mau tanya-tanya seputar kripto dan investasi, teman-teman boleh banget juga buat tanya aja langsung lewat Instagram account saya. Dan oke, di sini kita back to the chart, dan di sini mungkin kalau kita coba lihat dulu kali ya dari coinmarketcap.com. Let's say di sini kita coba searching nih buat Pi-nya. Di sini kita searching dulu. Nah, lebih kurang kayak gini, kita akan coba cari Pi Network ya, atau lebih lengkapnya kayak gini aja. Nah, untuk yang ini kita dapat untuk Pi ya. Di sini buat Pi sendiri, teman-teman bisa mengamati bahwasannya untuk Pi ada di ranking 201 berdasarkan market cap atau kapitalisasi pasarnya, dan per video ini saya record harganya di kisaran 1,73-an US dollar per koinnya. Dan kalian bisa lihat nih, ini sesuai ya. Di sini sekitar 1,73-an dolar sekian-sekian untuk harga per satu koin atau satu tokennya. Dan mungkin ya, di sini saya akan lebih berfokus untuk bahas chartnya aja, karena untuk Pi Network ini apa dan juga proyeknya seperti apa itu udah pernah saya bahas di video-video sebelumnya seputar analisa saya juga terkait Pi. So, buat teman-teman boleh banget untuk mampir ke video tersebut terlebih dahulu supaya dapat informasinya dengan lebih lengkap. Dan after that kalian boleh banget buat balik lagi ke video yang ini. Nah, di sini kalau kita coba ulas atau review sedikit, di sini kita akan coba lihat ya bahwasannya kemarin-kemarin itu saya notice bahwasannya Pi ini ada di suatu ya quote on quote ada range-nya lah ya di sini. Lebih kurang kayak gini, dan ternyata dia berhasil breakout ke atas teman-teman, dan seperti yang kalian lihat after dia breakout dia langsung impulsif teman-teman. Kalian bisa lihat di sini bam 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 langsung naik ke atas lah ya. Dimana kalau teman-teman mungkin waktu itu nonton videonya dan ya mungkin melakukan action, let's say teman-teman ya dari sinilah ya mungkin kalian udah dapetin return ya ratusan persen teman-teman. So, congratulations buat teman-teman yang mungkin ambil action pada saat itu dan notice apa yang saya katakan. Congratulations juga buat profitnya. Saya ikut senang kalau misalkan ada yang profit. Dan di video-video saya juga sebelumnya itu beberapa teman-teman ada yang nanya, misalkan kayak kalau udah punya Pin Network itu dan berencana mau selling nih di harga yang bagus, itu di harga berapa dan lain-lain, atau ada juga yang tertarik buat punya barangnya dan lain-lain. So, di video kali ini saya akan coba kasih perspektif saya seputar Pi Network ini. Tapi tentunya sama sekali bukan ajakan jual beli ya. So, teman-teman juga harus due diligence dan lakukan riset mandiri karena ini juga bukan financial advice. Di sini ada beberapa probability yang mungkin terjadi sama Pi ini, kalau misalkan kita coba lihat dari technical analysis atau dari chartnya. Di mana yang pertama, di sini ya memang ada demand zone yang cukup krusial buat Pi, karena kalau kalian lihat ya di sini sebelumnya demand zone ini sempat menahan pergerakan impulsif Pi beberapa kali sampai akhirnya di breakout, dan kalian bisa notice di sini dia mulai koreksi lagi ke level harga ini teman-teman. Yang mana kalau kalian notice nih di demand zone ini udah mulai ada reaction yang cukup positif teman-teman. Dan di sini ya tentu demand zone ini menjadi konfirmasi apakah Pi ini bisa holding atau bertahan di atas demand zone-nya atau justru harus ke breakdown ke bawah. So, di sini saya akan coba notice beberapa hal dulu sebelum saya lanjut bahas, dimana kalau kalian lihat nih, sebenarnya quote on quote ya, Pi Network ini penurunannya sangat-sangat wajar mengingat memang kenaikannya juga udah cukup impulsif teman-teman. Dan kalau kalian notice juga sebenarnya Pi ini meninggalkan banyak sekali fair value gap atau imbalance ketika dia ini mengalami kenaikan teman-teman. Let's say satu ada di sini, kalau kalian notice nih ini ada cukup besar juga di sini. Ini ada ya imbalance teman-teman yang kalian bisa lihat juga. Dan juga kalau kalian lihat nih teman-teman di sini, nah di candle yang ini juga ada imbalance yang sangat besar teman-teman, kalian bisa notice di sini. Dan ini udah di fill ya teman-teman ya imbalance-nya. Kalian bisa lihat udah di fill secara penuh, dan bahkan yang di bawahnya di sini kalau kalian lihat nih di candle ini juga ada imbalance. Nah, dari sini kalian bisa lihat di sini ini juga udah di fill teman-teman, lebih kurang segini. Nah, kalian bisa lihat ini udah di fill untuk uh, imbalance atau gapnya atau fair value gapnya, kalian bisa lihat. Dan di sini juga nggak semata-mata ada liquidity sweep ya, kalian bisa lihat dia fill dulu fair value gapnya dan baru bouncing lagi.
Dan di sini ya, seperti yang tadi saya katakan kembali lagi, demand area ini adalah konfirmasi kita dan jika untuk P network ini, bisa nih bertahan di demand zone di sini teman-teman. Nah, kita coba hapus dulu ini karena tadi salah ya. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau misalkan P network ini bisa bertahan di demand zone di sini, let's say dia bisa bergerak kayak gini lah ya, membentuk pergerakan yang cukup positif. Nah, ini maka akan menjadi indikasi yang cukup baik ya buat P network karena ada potensi nih buat Pi ini bisa paling enggak testing lagi ke supply areanya yang ada di atas sini. Dan hopefully teman-teman, hopefully banget di range ini ya, mungkin kalau kita gambarin di ke depannya, let's say dengan asumsi kemungkinan pertama atau probability pertama tadi terjadi yang mana Pi ini berhasil holding di demand zone-nya dan akan coba shape up atau rebound ke atas. Di sini berarti kan Pi ini akan bermain ya di range ini teman-teman. Ini dengan asumsi tadi probabilitas pertama yang terjadi ya. Nah, Pi kan akan bermain di range ini. Hopefully teman-teman, dia ini nggak malah jadi kayak gini teman-teman. Nah, hopefully dia nggak jadi kayak gini. Kenapa? Karena kalian bisa notice nih, ini Pi ini mulai membentuk yang namanya, lower low, lower high dan seterusnya teman-teman. Harapannya teman-teman, ini tuh baru satu wave, yang artinya kalau misalkan kita lihat, misalkan kita anggap di sini adalah wave satunya teman-teman, harapannya ini adalah wave 2-nya dan kayak gini teman-teman. Karena kalau kayak gini, ini jadinya bullish structure atau bullish skenario. Tapi jangan sampai Pi ini justru ngebentuk yang kayak gini. Nah, karena kalau dia kayak gini, justru yang terjadi adalah kita mengonfirmasi adanya pelemahan dan akan berubah nih strukturnya menjadi bearish structure. So, demand area ini sangat krusial dan juga yang di bawahnya juga cukup krusial, teman-teman. Maka dari itu, paling enggak kita harus lihat nih apakah P ini bisa holding di demand area ini atau enggak, dan hopefully dia ini bisa sesegera mungkin testing ke area supply-nya dan kalau bisa di breakout, teman-teman. Kenapa? Karena kalau dia berhasil breakout nih dari supply areanya, artinya kan kalau kita lihat dari jangka pendeknya pergerakannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, lebih kurang kayak gitu. Dan ini akan justru menjadi pergerakan yang cukup positif nih buat Pi, karena ada potensi dia untuk bisa lagi untuk create yang namanya higher high kembali. Dan bahkan bisa aja nih dia create all time high kembali jika terjadi skenario yang seperti itu. Namun sebaliknya, kalau misalkan justru skenario yang terjadi ini malah kayak gini, teman-teman, tentu ini bukan skenario yang bagus ya. Justru lebih mengarah ke bearish skenario. Dan maka dari itu, diamond zone ini sangat penting buat teman-teman pantau dan hopefully nggak juga di breakdown. Dan kita masuk ke kemungkinan bearish-nya atau kemungkinan kedua yang mana jika, buat demand zone ini udah di breakdown atau ke breakdown, maka ada potensi buat Pi ini kembali mengunjungi, demand zone yang ada di bawahnya atau demand area yang ada di bawahnya lebih kurang kayak gini, dan mungkin aja dia akan membentuk pergerakan seperti yang di atasnya, di mana kalau kalian lihat dia breakdown, testing, baru turun lagi. So, ada potensi juga dia melakukan hal serupa, di mana breakdown, testing, baru turun lagi. Lebih kurang kayak gitu untuk beberapa hal yang bisa kalian notice seputar Pi, dan di sini saya ada beberapa informasi tambahan, di mana kalau kalian notice ya di sini, meskipun dia rebound, kalian juga harus notice ya, jangan sampai dia cuman nge-fill aja fair value gap-nya. Jadi di sini juga ada fair value gap kalau kalian notice, dan bisa aja dia cuman, fill fair value gap-nya and then baru turun, teman-teman. Itu juga bisa masuk ke skenario atau potensi yang kedua ya. Dan intinya adalah kita bisa lihat nih demand area di sini, apakah dia bisa holding untuk price action P dengan baik atau justru dia akan ke breakdown. Dan kalau kalian notice nih teman-teman, di sini kalau kalian notice atau kalian lihat juga, sebenarnya P network ini udah ada di, area oversold yang sangat lama. Kalian bisa lihat di sini oversold-nya lama banget, teman-teman. Dan seperti yang kalian tahu ya, ketika indikator stochastic RSI menunjukkan oversold atau jenuh jual, tentu ada tendensi untuk dia kembali rebound, tapi bukan berarti pasti rebound. Kalian bisa lihat ini dia ketika di sini ya, ini mulai oversold, dia terus turun, teman-teman, nggak ngaruh. Jadi dia ada di posisi oversold, dia tetap, dipping. Dan yang perlu kita pantau adalah apakah di sini ada reaction yang positif meskipun ini udah mulai ya, tapi kita belum bisa mengonfirmasi secara jelas. Let's see apakah dia bisa closing dalam posisi yang positif seperti ini dan mungkin akan membawa, pergerakan positif juga. Let's say dia closing, dengan cukup bullish, nanti setelahnya dia mulai membentuk seperti ini dan mulai naik, maka itu adalah indikasi yang cukup bagus, teman-teman. Dan mungkin ya ketika hal tersebut terjadi, maka, untuk stokastik RSI-nya akan perlahan untuk mulai kembali ke zona birunya yang ada di sini. Lebih kurang kayak gitu buat precision dari P network. Dan buat teman-teman yang punya barang atau yang mungkin ya, biasanya dapatnya dari mining dan sebagainya, seperti yang tadi saya katakan, teman-teman pasti mau menjual di harga yang cukup bagus atau teman-teman mungkin mau selling di harga yang bagus. Dan maka dari itu teman-teman harus pantau nih demand zone di sini, dan if ini breakdown, teman-teman mungkin bisa consider buat ya quote on quote mulai, kurangin portion atau kurangin barangnya. Tentu ini bukan saran jual beli, tapi ini based on perspektif saya pribadi. Jujur saya juga nggak ada barangnya, jadi teman-teman harus analis sama diri juga. Dan if untuk P network ini menunjukkan indikasi yang positif, teman-teman juga bisa nih mulai consider untuk lihat area-area mana yang mungkin menarik buat teman-teman jadikan sebagai,
quote on quote take profit-nya teman-teman, kayak gitu. Tapi ingat sekali lagi ini bukan saran jual beli, bukan saran finansial juga, supaya teman-teman nggak salah paham. Dan kalau kita coba cek buat, Pi Network ini dari sini teman-teman, dari analytics-nya, kita bisa lihat bahwasannya di bulan Februari ini wajar banget karena dia baru-baru awal listing teman-teman, ini perform banget sangat, bagus ya untuk performanya di, bulan Februari tahun 2025 ini di mana positif 222,5% untuk return-nya. Tapi di bulan Maret Pi ini harus mengawali return-nya dengan cukup buruk yaitu di minus 18,7%. So let's see apakah di Q1 ini yang masih positif nih di plus 160-an, apakah bisa terus bertahan di positif atau justru malah akan berkurang nih return-nya atau bahkan menjadi negatif. Tapi I think ya kalau menjadi negatif sih enggak, karena di sini udah cukup signifikan buat return-nya, sangat positif. Tapi yang perlu kita pantau adalah di bulan Maret nih, apakah dia bisa membuat return-nya menjadi hijau atau positif, paling enggak memberikan return yang positif lah ya, nggak merah, atau justru dia akan semakin negatif nih atau memberikan return yang semakin merah. So gimana menurut pandangan kalian seputar Pi Network ini? Feel free tulis di kolom komen di bawah untuk pendapat dan argumen kalian, apakah ini altcoin yang menarik atau justru masih banyak nih altcoin-altcoin lain yang mungkin lebih menarik daripada Pi Network ini buat diakumulasi. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, boleh banget buat request aja lewat kolom komen yang tertera di bawah tentunya. Dan jangan lupa buat teman-teman, kalau misalkan mau sekaligus support saya untuk request analisa koin juga, teman-teman bisa mampir ke Linktree ya yang tertera di bio akun TikTok saya dan juga tertera di link pada description di channel YouTube saya. Dan after that teman-teman akan menjumpai link traktir yang kayak gini dan teman-teman juga bisa request analisa koin di sana dan sekaligus support saya juga. Dan oke, that's all sih kayaknya teman-teman seputar informasi terkait Pi dan juga ya thank you banget lah ya buat teman-teman yang udah support saya sampai sejauh ini dan juga nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya.